Beberapa waktu terakhir ini, dunia maya digegerkan dengan sebuah konten membongkar trik dari dukun. Hal semacam ini tentunya sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat masih sangat tertarik dengan hal-hal berbau supranatural seperti ini. Namanya Gus Samsudin. Saat ini, Gus Samsudin ramai diperbincangkan karena ilmu supranatural yang konon dimilikinya dibongkar oleh seorang pesulap yang menyebut dirinya pesulap merah. Sosok pesulap merah yang memiliki nama asli Marcel Radival ini juga kerap mengunggah video yang berisikan dirinya membongkar bagaimana ilmu gulu geni milik Gus Samsudin ternyata sebuah kemampuan trik sulap. Gus Samsudin adalah seorang pria yang berprofesi sebagai seorang guru agama sekaligus praktisi ilmu spiritual atau kebatinan. Dia juga memiliki beberapa akun YouTube, di antara lain bertajuk Padepokan Nurzat Sejati dan Gus Samsudin Jabdat. Sedikit kami jelaskan, ilmu untuk pengobatan, pembersihan gaib, meliputi santet dan serangan baik melalui benda ataupun jin yang sengaja dimasukkan dalam raga seseorang memang nyata dan ada keberadaannya. Sedangkan ilmu yang biasa digunakan oleh praktisi supranatural dinamakan ilmu laduni atau ilmu hikmah. Pembersihan diri dari benda memang ada. Ilmu Rangga Sukma atau ilmu dengan kemampuan melepas sukma dari jasad atau tubuh yang sering ahli spiritual Jawa gunakan dalam proses pengobatan yang berhubungan dengan hal gaib dan mistis dengan berbagai macam inti dari metode yang digunakan. Tetapi akhir-akhir ini banyak terungkap praktik-praktik dari oknum yang mencoreng kemurnian, keaslian dari para ahli spiritual yang benar-benar memiliki ilmunya, hanya karena sejumlah oknum yang mengejar ketenaran dan penghasilan besar. Praktek pengobatan alternatif abal-abal di Indonesia memang banyak sekali, termasuk di sekitar lingkungan kami pun bermacam jenisnya. Bahkan lebih banyak praktek pengobatan yang abal-abal daripada praktisi pengobatan yang asli memiliki ilmunya. Dengan berbagai macam metode, dari modus menjual obat, penarikan benda-benda gaib dari badan maupun rumah, pengadaan uang gaib, dan masih banyak lagi. Secara tidak langsung, praktek-praktek seperti itulah yang mencoreng nama baik ilmu Nusantara, khususnya ilmu Jawa yang kental akan ilmu kebatinan dan Rangga Sukmanya, serta mencoreng nama praktisi supranatural yang asli dan berpengalaman tanpa memakai trik, sulap, atau apapun itu namanya. Penarikan pusaka di alam atau di tempat-tempat yang diyakini banyak dihuni makhluk-makhluk astral juga sebenarnya nyata adanya. Pusaka atau benda yang ditarik dari dimensi alam gaib ke dimensi alam manusia ini merupakan benda-benda yang dulunya dimiliki oleh para leluhur yang telah kembali ke empunya atau si pemilik asli di alam atau dimensi lain. Kami dan para praktisi spiritual murni lainnya sangat menyayangkan apa yang para oknum praktek abal-abal ini lakukan. Walaupun semua pasti akan kembali pada resiko yang mereka terima, karena sudah sangat bertolak belakang dengan maksud dan tujuan murni untuk membantu atau menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan.
tetapi dijadikan pohon uang dengan membohongi dan membodohi orang yang membutuhkan bantuan. Bukannya tertolong, tetapi mereka para korban terbebani lagi oleh tuntutan dari para oknum abal-abal ini. Sudah dirugikan dari segi materi, masih ditambah rugi secara psikis. Karena bagi kami dan praktisi-praktisi spiritual lainnya, tidak dibenarkan untuk mematok tarif atau meminta imbalan dengan menyebutkan nominal atau permintaan lain. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat potensial untuk dijadikan korban dari oknum abal-abal, karena keyakinan dan kepercayaan masyarakat kita masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis dan gaib. Terlebih lagi, para oknum tersebut sangat ahli dalam menguasai trik-trik dari cara berkomunikasi, meyakinkan korban, doa atau amalan yang dipakai oleh dukun tersebut. Bahkan, alat-alat yang digunakan pun sama persis dengan yang biasa kami gunakan. Tapi tentunya, alat-alat yang digunakan oknum abal-abal ini tidak berfungsi, dan yang lebih miris lagi, biasanya harga yang oknum ini berikan jauh di atas nominal dari barang atau alat asli yang kami gunakan. Tentu saja, leluhur tidak akan tinggal diam, karena mereka juga pasti merasa dipermainkan atau dibuat sebagai modus untuk memperdaya korban demi kepentingan oknum-oknum ini. Resiko yang bisa mereka terima, contohnya seperti Gus Samsudin ini, akan dibuka atau dijatuhkan dengan cara yang tidak kita duga. Karena praktik dari Gus Samsudin ini dikabarkan sudah hitungan tahun. Jangan jadikan agama sebagai alat untuk mencari popularitas ataupun kepentingan pribadi, seperti oknum yang berkedok sebagai kiai atau ustadz dengan berbalut busana layaknya seorang kiai atau ustadz sungguhan. Ataupun sebaliknya, jangan dijadikan praktisi spiritual sebagai ajang permainan keuntungan pribadi, karena suatu saat oknum peniru ini akan jatuh.